Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi bi nafsi wa iyyakum bi taqwallah haqqa tuqatih la'allakum turhamun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah pada siang hari ini, saya ingin mengajak kepada kita sekalian, marilah kita selalu bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Saking banyaknya nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita tidak mungkin bisa untuk menghitungnya. Di antaranya kita hari ini, di siang ini, masih diberi nikmat berupa kesehatan, berupa kesempatan, sehingga kita dapat menjalankan tugas kita, kewajiban kita sebagai kaum muslimin, yaitu salat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menunjukkan kepada kita adinul Islam, yang insya Allah dengan adinul Islam ini kita akan memperoleh kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku khatib, saya ingin berwasiat kepada diri kami sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian. Marilah kita selalu menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya. Insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan itulah kita akan meraih keselamatan dan juga kebahagiaan, tidak hanya di dunia tapi insya Allah sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat berjalan sesuai dengan harapan, maka setidaknya harus dipahami ada 3 hal pokok yang diajarkan oleh Islam, yaitu iman, ilmu, dan amal. Harmoni di antara iman, ilmu, dan amal itulah merupakan hal terpenting yang diajarkan oleh Islam agar manusia benar-benar dipastikan sukses di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, pada siang hari ini, pada khutbah yang singkat ini, khatib akan sedikit menguraikan hubungan antara ketiga hal itu. Yang pertama, persoalan iman merupakan ajaran fundamental yang bersifat pokok. Mulai dari iman inilah semua aspek kehidupan disandarkan kepadanya. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-136. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anjala min qabl wa man takfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Keimanan merupakan aspek fundamental dan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan ini. Artinya, tanpa suatu keimanan, tujuan dan orientasi hidup manusia akan semakin tidak menemui kejelasan dan tidak bermakna apapun bagi dirinya. Ini bisa disebabkan bahwa manusia dapat memiliki suatu motivasi adalah karena dorongan keimanan pada dirinya. Dan dengan iman inilah setiap perbuatan manusia akan memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Yang kedua, persoalan ilmu merupakan keharusan yang dimiliki oleh orang yang beriman di dalam Islam sebagaimana tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang beriman dan berilmu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bermakna bahwa kualitas keimanan seseorang akan semakin tinggi manakala orang yang memiliki keimanan tersebut memiliki kapasitas keilmuan yang berkualitas pula. Jadi, integrasi antara aspek wahyu dan akal merupakan suatu bentuk tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam memuliakan seorang manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, mengenai aspek amal adalah sebagai wujud implementasi dari keimanan dan keilmuan yang telah dimiliki agar amal atau perbuatan yang dilakukan juga memiliki kualitas yang tinggi pula. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Asr yang sudah sangat kita hafalkan sejak kita masih kecil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan saling nasihat-menasihati supaya mentaati kebenaran, dan saling nasihat-menasihati dalam menetapi kesabaran. Maka akumulasi dari harmoni iman, ilmu, dan amal adalah terletak pada kualitas amalnya yang sebelumnya harus didahului pula dengan kualitas keimanan dan kualitas keilmuan yang harus dimiliki oleh umat Islam. Kesimpulannya dapat diambil adalah bahwa harmoni iman, ilmu, dan amal merupakan sesuatu yang bersifat integratif dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar tujuan utama dari ibadah adalah mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Seseorang yang dinamakan beriman dengan benar maka harus bisa mengharmonisasikan antara iman, ilmu, dan amal. Karena ketiganya merupakan tiga hal yang dapat meningkatkan kualitas ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menginginkan balasan kebaikan di dunia dan akhirat, maka harus benar dalam beriman, memiliki kapasitas keilmuan, dan mengamalkannya dengan tepat sehingga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menggarisbawahi khutbah yang pertama tadi, harmoni di antara iman, ilmu, dan amal merupakan hal penting yang diajarkan oleh Islam agar manusia benar-benar meraih kehidupan kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Iman sebagai fondasi, ilmu menyelaraskan hati dan pikiran, dan amal merupakan implementasi dari keduanya. Kemudian marilah kita akhiri khutbah Jumat yang singkat ini dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, kekhusyukan, dan ketundukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi akbar.